Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Suhendra J. Jalimun. Kesempatan hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Allah. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali mau mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, berfirmanlah kepada kami. Berikanlah pengertian kepada hamba-Mu untuk dapat menguraikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, boleh melakukannya, tetapi kami juga yang mendengar firman-Mu, kami dapat melakukannya dengan baik. Kuduskan pikiran, perasaan hati kami, sehingga perhatian kami hanya tertuju pada kebenaran firman-Mu. Kuasai kami, urapi kami semua, sehingga hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kembali kita akan mendengar firman Allah. Untuk itu kita akan baca firman Allah yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan menguraikan bagaimana kita seharusnya berdoa. Di sini dikatakan supaya hidup kita menjadi sembuh, hidup kita menjadi sehat, ya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Doa adalah napas kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu doa tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dimanapun mereka berada, berdoalah kepada Tuhan. Sebab dengan berdoa kita dapat menjalin hubungan yang erat antara Tuhan dengan kita. Dari ayat yang kita baca, di sini dikatakan yang demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kadang-kadang kita sering berdoa, tetapi doa kita tidak dijawab. Bukan berarti doa kita tidak didengar. Tuhan Maha mendengar, pasti Dia mendengar doa kita. Dimanapun kita berdoa, di ruang tertutup, di ruang terbuka, di dalam gereja, dalam gedung pertemuan, atau di mana saja, Tuhan pasti mendengar doa kita. Tetapi kenapa seringkali doa-doa kita kok tidak dijawab? Inilah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengoreksi kenapa doa kita tidak dijawab. Ayat ini menjelaskan kepada kita, dikatakan doa orang yang benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah orang itu harus hidup benar. Kalau orang itu hidupnya benar, saya terlalu yakin doanya pasti dijawab. Doanya bukan hanya didengar, bukan hanya diterima. Karena firman Tuhan ini menjamin kepada kita, doa orang benar, besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menghadap Tuhan, kita harus koreksi diri kita dulu. Kalau kita tahu bahwa kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan,
kita harus datang dengan sungguh-sungguh mohon pengampunan. Supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni kesalahan kita. Karena ayat ini sudah jelas dan sangat gamblang, bisa dipahami oleh kita. Doa orang benar. Jadi kalau kehidupan kita tidak benar, walaupun kita mungkin berdoa dengan meneteskan air mata, doa kita didengar, tetapi tidak dijawab. Oleh sebab itu, biar doa kita dijawab, yang pertama adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya benar di hadapan manusia. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita benar di hadapan manusia, tapi kita tidak benar di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena kita merasa kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan kebaikan, kita anggap bahwa kita sudah benar. Kadang-kadang kita melalaikan ibadah karena kita merasa hidup kita sudah benar. Padahal orang benar adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhannya. Nah, oleh sebab itu, orang itu harus disertai dengan ibadah, dengan takut akan Tuhan, dengan memelihara hidupnya dalam kekudusan, maka doanya pasti dijawab. Dari ayat ini kita lihat, yang pertama tadi dikatakan doa orang benar, berarti orangnya harus benar. Kemudian, bila dengan yakin didoakan. Kadang-kadang kita sudah berdoa berulang-ulang, tetapi kadang-kadang kita juga suka lupa doa apa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak memahami arti doa kita. Padahal doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa meyakini doa kita, bahwa doa kita itu dijawab, kalau kita sendiri di dalam doa melupakan apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Jadi yang pertama-tama kita harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa doa yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Doa yang kita sampaikan itu adalah merupakan keyakinan yang pasti. Tuhan memberikan jawaban. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh bimbang kalau kita berdoa. Kita tidak boleh ragu. Kalau kita ragu, kita bimbang, kita tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa. Oleh sebab itu, kita harus memiliki satu keyakinan, kemantapan di dalam Tuhan, di dalam kita berdoa. Yang selanjutnya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi betul Bapak Ibu, sungguh besar kuasa Tuhan menyertai doa yang diucapkan dengan keyakinan. Oleh sebab itu belajarlah mulai hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Belajarlah berdoa dengan percaya yang semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, ucapkan doa yang benar. Jangan sampai kita hanya mengucapkan doa yang kita buang ke angin. Kita ucapkan ke udara, tidak sampai ke dalam kerajaan surga. Karena kita sendiri saat kita berdoa, ternyata kita juga lupa apa yang kita doakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita harus ingat itu adalah pergumulan kita. Itu adalah doa yang selalu kita sampaikan sampai Tuhan menjawab doa kita. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kita harus bukan hanya yakin, tapi kita harus percaya. Doa kita sampai ke hadirat Tuhan.
doa kita didengar oleh Tuhan. Jadi bukan hanya keyakinan di dalam diri kita, tapi kita harus percaya doa kita tidak salah alamat. Doa kita tepat pada sasaran, yaitu kita berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang bernama Yesus Kristus. Kalau kita sampaikan kepada alamat yang tepat, dengan satu keyakinan, dengan satu kepercayaan yang mantap di dalam diri kita, saya yakin Tuhan pasti menjawab doa kita. Karena di sini dikatakan, dan apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu minta. Ya. Jadi apa saja kalau kita sampaikan kepada Tuhan, ya, di dalam doa kita dengan penuh kepercayaan. Artinya dengan iman yang teguh, tidak goyah, maka kita akan menerimanya. Kadang-kadang kita berdoa, tapi sebenarnya kita juga nggak yakin. Banyak terjadi orang sudah didoakan, tapi masih melakukan hal-hal yang lain yang sebenarnya membuktikan bahwa dia tidak yakin dengan doanya. Oleh sebab itu belajarlah pada hari ini bagaimana Tuhan mengajar kepada kita berdoa dengan keyakinan atau dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, satu ayat yang pendek, tetaplah berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masalah, baik masalah COVID, masalah sakit penyakit, masalah kesusahan, masalah percobaan yang datang bertubi-tubi, kita harus tetap berdoa. Jadikan doa itu sebagai senjata andalan kita untuk kita bisa memohon kepada Tuhan. Jangan lalai. Maka di sini dikatakan tetaplah berdoa. Artinya tidak boleh kita lalai untuk kita tidak berdoa. Kadang-kadang kita berdoa itu kalau ada masalah saja. Tetapi pada saat tidak ada masalah, kita tidak berdoa. Padahal Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Ada masalah, tidak ada masalah, tetaplah berdoa. Ada pergumulan, tidak ada pergumulan, tetaplah berdoa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan berdoa senantiasa. Bukan dengan ada batasan waktu. Entah 3 waktu, entah 5 waktu, 6 waktu. Tidak. Tetapi berdoalah senantiasa. Artinya di mana saja ada kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Karena ayat ini mengatakan kepada kita, tetaplah berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya doa kita dikabulkan, doa kita dapat dijawab. Kita akan buka dalam kitab Yohanes. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Bahkan firman-Nya itu kita lakukan hari lepas hari, maka doa kita pasti dijawab. Kadang-kadang kita itu tidak hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Setiap minggu kita dengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hambanya, oleh Bapak Pendeta di gereja masing-masing. Kadang-kadang kita hanya dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada satupun yang meresap di dalam batin kita.
Tidak ada satupun yang dapat kita terima, apalagi kita lakukan. Padahal sebenarnya harusnya kita mendengar firman Allah serta melakukannya, ya. Maka kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam doa kita. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman-Nya. Sebab ayat ini menjamin kepada kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya kita tetap setia kepada Tuhan, beribadah setia dengan sungguh-sungguh. Membaca firman-Nya rajin, berdoa rajin, bergumul terus di dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kehidupan kita. Kita lakukan hari lepas hari, ayat demi ayat. Kata demi kata daripada firman Tuhan kita lakukan. Saya terlalu yakin Tuhan pasti akan menjawab doa kita sesuai dengan firman Allah yang baru saja kita baca. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya doa kita ini dijawab? Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Kita akan baca Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Langkah selanjutnya supaya doa kita dijawab adalah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak pernah bosan kita berdoa. Tidak pernah putus-putusnya kita pohonkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ibarat kita memohon pertolongan kepada seorang hakim yang lalim, yang tidak mau membela perkara kita. Ayat ini menegaskan kepada kita, cerita di bawahnya menegaskan kepada kita, bahwa orang yang perlu dibela ini, dia berdoa terus, dia memohon terus, sampai hakim itu kepusingan, terganggu. Begitu pula kita berdoa kepada Tuhan, sampai Tuhan nyerah, sampai Tuhan sendiri yang kalah. Sebab mungkin pusing mendengar dan permohonan doa kita, sehingga Allah turun tangan, dan saat itu kita lepas tangan, sehingga Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Maka berdoa dengan tidak jemu-jemu, jangan sampai bosan, sampai terjawab doa saudara. Kalau sudah dijawab, barulah saudara berhenti. Selama doa itu belum dijawab, jangan pernah berhenti berdoa. Syarat bagaimana supaya doa kita bisa dijawab Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Bentar. Markus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita sudah dijawab. Karena prasyarat yang saya sebutkan di atas sudah terpenuhi.
Prasyarat yang pertama tadi, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar, kita harus benar. Kita sudah lakukan itu. Firman Allah sudah ada di dalam diri kita. Tinggal selanjutnya, kita harus yakin bahwa doa kita sudah dijawab, sudah diterima. Walaupun mungkin pada saat kita sakit, kita berdoa, kita masih merasakan sakit itu. Bertindaklah dengan iman bahwa seolah-olah saudara sudah sembuh. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, bangun, angkat tempat tidurmu, dan berjalanlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu orang yang lumpuh sebenarnya masih lumpuh. Tetapi pada saat dia mendengar firman Allah, dia bertindak, dia langsung bangun, dia angkat tempat tidurnya. Berarti dia sudah bertindak seolah-olah dia sudah sembuh. Maka terjadilah kesembuhan di dalam kehidupan orang itu. Begitu juga dengan kita. Kita harus yakin pada saat kita doakan, hal itu sudah terjadi, maka pastilah akan terjadi kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikut di dalam Yesaya 59 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, tetapi kenapa kok tidak dijawab-jawab? Ya. Nah, ini jawaban yang pasti di dalam kitab Yesaya. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi sebenarnya yang memisahkan kita itu sehingga doa kita terkendala adalah kesalahan kita. Adalah dosa kita sehingga Allah sembunyi. Kalau kita sungguh-sungguh, kita benar, kita tidak berdosa di hadapan Tuhan, saya terlalu yakin saat kita berdoa, maka mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sampai ada pemisah antara Allah dengan kita. Pemisahnya adalah dosa kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita berdosa di hadapan Allah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Kalau kita menyakiti sesama, berarti kita berdosa kepada Allah. Oleh sebab itu belajarlah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya kita sembuh, supaya kita sehat. Sehat secara jasmani, sehat juga secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ayat yang terakhir, yaitu di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke 26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kalau kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami, itu terbatas. Ya mungkin hanya terbatas sesuai dengan kebutuhan. Terbatas hanya orang-orang sekitar kita saja yang kita doakan. Terbatas dengan masalah kehidupan kita, masalah keluarga kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita juga berdoa di dalam Roh. Karena nanti Roh itu sendiri yang akan memohonkan kepada Allah dengan keluh kesah yang tidak terkatakan. Bagaimana kita bisa berdoa di dalam Roh? Tentunya kita harus menerima Roh Kudus terlebih dahulu. Setelah kita menerima Roh Kudus, maka kita
akan bisa berdoa di dalam roh. Karena berdoa di dalam roh berarti kita harus berdoa di dalam bahasa roh. Nah, saat kita berdoa di dalam bahasa roh, kita tidak pahami maksud daripada ucapan-ucapan itu. Tetapi roh itu berdoa kepada Allah, menyampaikan keluhan yang kita sampaikan, yang tidak masuk dalam akal pikiran kita. Yang itu ternyata adalah kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan orang banyak, kebutuhan keselamatan jiwa-jiwa. Dengan berdoa demikian, berarti doa ini berkenan kepada Allah. Ya, jadi di sini dikatakan, tetapi roh sendiri berdoa. Jadi roh Allah itu sendiri yang menyampaikan kepada Allah, ya, untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi yang tidak bisa kita sampaikan. Mengapa kita tidak bisa sampaikan dengan bahasa kita? Karena bahasa kita terbatas. Ya, ada batasannya bahasa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi dengan bahasa roh, kita dapat menyampaikan keluhan yang sangat-sangat banyak, yang merupakan kebutuhan yang saya sudah sampaikan tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah berdoa dan teruslah berdoa sampai Tuhan Yesus datang dan memberkati serta menjawab doa-doa kita. Jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa, setialah berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Mengajar kepada kami Tuhan, bagaimana kami harus selalu berdoa. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, mampukan kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan keyakinan. Berdoa dengan yakin bahwa apa yang kami doakan, Tuhan sudah menjawab. Bahkan ajarkan kami bertindak dengan doa yang kami sampaikan. Karena kami tahu doa dengan iman, doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan benar, doa menjadi orang yang benar, maka hal itu menjadi jawaban di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini mendengar firman-Mu, supaya mereka memahami makna doa yang sungguhnya. Doa mengandung kuasa yang luar biasa, dan doa dapat mengubah segala sesuatu. Dengan doa, mukjizat pun terjadi. Dengan doa, penyakit pun boleh disembuhkan. Dengan doa, Tuhan memulihkan kehidupan kami. Dengan doa, Tuhan juga mengampuni kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Hari ini ajarlah kami selalu berdoa sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.